Kami Banggar itu melakukan pertemuan, evaluasi dalam bentuk ngopi-ngopi. Ya. Ini yang di luar ini kami di sana ini ribut, kita ngopi-ngopi. Enggak, secara faktual ini. Oke. Kan secara tidak faktual. terjadi. Benar. Bahkan tidak ada satupun aspirasinya yang diakomodasi. Saya ini kan mantan demonstran. Akhirnya, Ya iya. akhirnya keluar. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 98 saya ini. Saya dulu kami itu 98 itu kami duduki juga. Satu hal yang paling penting, kalau pendapat saya terkait dengan pihak eksekutif, legislatif terutama, lebih banyakinlah kemudian untuk mendengar, tidak berbicara. Tenang Pak, saya sudah di sini. Kali ini episode Perdana. Aksioma. Ya, apa itu aksioma? Yaitu seputar aksi-aksi dan obrolan masyarakat. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih, Bang Fadli. luar dan biasa ya. Saya belum kebayang bakal ketemu sama dua orang ini. Baru akhir ini ternyata bisa nih. Iya, iya. Sampaian nih. Biasa kan nengok di baliho-baliho. Baliho-baliho, flyer-flyer ya kan. Nah, hari ini kita kedatangan langsung live, duduk sama kita, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Yaitu Pak Zulfidar Zaidar Mokhtar. Ya, Beliau Apa? anggota DPRD Provinsi. Anggota DPRD Provinsi. Dari- Ya, di komisi berapa Pak ya? Saya di Komisi 1, Sekretaris Komisi 1. Sekretaris Komisi 1 DPRD Ketua Provinsi. fraksi PAN, Ketua fraksi PAN. Nah, berarti Disebut. DPW Pak ya, DPW. DPW. Dewan Perwakilan Wilayah, Pak Zulfidar Zaidar Mokhtar. Nah, sedangkan ini yang narasumber kedua kita, Bang Ivan Wagner, ya, perwakilan dari LBH Kalbar ya, Kalimantan Barat. LBH Kalbar Kalimantan Barat. Nah, Bang Ivan selain ini Selain di LBH juga ngajar jadi buruh pendidikan saya. Oh, Di- Wah, isu pendidikan lagi Jadi seksi buruh. juga nih ya sebenarnya. guru pendidikan, masuk. Pengabdian. Ya, masuk jadi pengabdian. Gini Bang Fadli, kita kan Apa tuh? sepekan terakhir nih kan kita ngelihat isu-isu yang beredar di masyarakat tuh publik nih. Iya. Kayaknya- Aksi-aksi dan obrolan masyarakat. Dia itu dia kan Sesuai dengan judul acara kita kan. Itu kayaknya publik lagi fokus di isu politik lah nih kayaknya Pak ya. Baik di sosial media, di kehidupan di tongkrongan, di warung kopi sekalian. Iya Pak. sih. Jadi kita rasanya perlu buat mendengar apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan tuh sampai ke akar-akarnya. Makanya kita ngundang lah dua narasumber ini Bang Fadli ya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, tapi pertama-tama nih Pak, saya ini benar-benar perwakilan rakyat jelata nih. Jelatan ke jelata? Jelata. Jelata ya. Saya itu kadang suka apa ya Pak ya, masih penasaran. Kan kalau kita melakukan aksi itu kan ya Bang Ivan ya. Dari dalam tuh kelihatannya seperti apa Pak? Itu rasanya penasaran saya. Kalau kita kan point of view-nya selalu dari luar terus nih. Kalau dari dalam sendiri itu ngelihat aksi demonstrasi itu kira-kira apa lah Pak? Pandangannya Pak? Bang Tommy, terima kasih ya. Bang Fadli, Bang Ivan ya. Jadi kalau kacamata kami sebagai anggota dewan, sebagai tokoh politik, maka apa yang disampaikan oleh masyarakat Ya. itu bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kami temui. Ah, Sisi lain kadang orang bacanya, wah ada apa sih, gitu. Ini kan sesuatu yang sepertinya gaduh. Tetapi itu penting bagi kami untuk mendengar apa yang terjadi di tengah masyarakat. Apa saja ya, ini kan salah satu yang seminggu ini kan karena case-nya adalah seperti itu ya. Betul Pak. Tapi kan ada case-case lain, kasus-kasus lain yang memang kita perlu dengar. Betul. Mata kami dua, telinga kami dua, ya kan, hidung saya pun satu tapi bagi dua, kan gitu kan. Artinya apa yang terjadi situasi masyarakat tidak cukup saya secara pribadi sebagai anggota dewan tidak mampu merespon secara keseluruhan. Kalau memang ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya lalu tidak direspon. Ya.
Kalau tidak direspon, maka tidak adil sebagai anggota dewan yang mewakili rakyatnya, lalu tidak menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri. Dan Jadi, terkait jadi bagaimana kondisi di dalam? Saya pikir kami di dalam tuh tentu menerima saja, Ya. Tergantung nanti komisinya. Ya. Biasa komisi yang menangani itu ada komisi 1. Benar Pak, Komisi 1. Komisi 1, tetapi bisa juga sesuai aspirasi. Iya sih. Kalau saya ini ekonomi atau berkaitan dengan isu sawit, Perkebunan gitu, Pak, ya. pertambangan itu disesuaikan. Tetapi biasa Komisi 1 itu selalu tetap mewakili dalam rangka karena topik sini memang bicara hukum, HAM. pemerintah dan HAM. Iya benar Pak. Dan terkait dengan penyampaian aspirasi kemarin tuh kayaknya diwarnai selalu dengan aksi-aksi serupa lah ya. Jadi kayak kemarin tuh kan ada yang agak-agak ya apa ya, membuat kekisruhan dan kerusuhan seperti itu tuh nanggapinnya ya kayak normal ya gitu atau gimana? Jadi gini. Semua itu pakai cara dan tata cara. Ya. Baik itu peningkatan kualifikasi diminta perhatian. Ya. Ya. Ya sih. Seperti kita di rumah, anak-anak kita, saya punya cucu ya. Saya atau kita punya anak, atau kita dulu punya bapak, lalu kita minta perhatian. Ya. Kita umurnya kurang lebih berempat, lalu mungkin paling tua diperhatikan cukup. Ya. Tapi di tengah biasa agak kurang. Ya. Yang paling kecil itu biasanya cukup diperhatikan. Lalu di mana yang paling tengah? Maka biasa perhatiannya harus ekstra untuk meyakinkan orang tua, ya kan? Lalu bagaimana di tengah masyarakat? Ini saya analogi dulu Ya, ya, ya. biar Betul, gampang benar, Pak, kita betul. memposisikan diri. Lalu bagaimana di dewan? Bisa jadi ada eskalasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dan masyarakat. Eskalasi pertama disampaikan. Eskalasi kedua mungkin dia minta perhatian dengan membakar ban. Ya. Eskalasi ketiga mungkin ada reaktif dengan bentuk-bentuk lain. Ya. Dan eskalasi keempat dan seterusnya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus memaklumi. Maka di hari pertama saya terima langsung. Yang hari pertama ini maksudnya Iya, tanggal Pak. 25 ya Pak? 27. Iya. 27. Saya kan lihat kan 27. 27, Nah, oke. 27 saya terima langsung. langsung ada. Di hari pertama tuh memang reaksinya luar biasa hebatnya. Ya. Lalu memang semua itu terkorelasi dengan apa yang terjadi tuntutan di Ya fenomena pusat Pak pusat. ya. Fenomena Ya. pusat. misalnya berkaitan dengan 19 juta Lapangan Pekerjaan ya Pak. Kemudian kenaikan gaji atau tunjangan Tunjangan, itu ya, Pak, ya. dihapuskan. Ya. Lalu ada beberapa poin lagi termasuk tambang hari pertama ya. Ya. Oh, hari Tambang di pertama. Kalbar ya. Jadi di hari pertama tuh isu itu ada 4, ada 5. Lalu salah satunya dikaitkan dengan satu PKH. Ya. Dikaitkan dengan isu daerah itu. 2 ada isu daerah. Hari pertama saya ngadap sendiri, ada teman saya juga, tapi tidak sempat menghadap, tapi kemudian keluar. Hari kedua saya ngadap juga. Saya dari sore hari pertama itu jam 5 saya harus ke Jakarta karena berkaitan dengan APBD perubahan itu. Ya. Kami bersama-sama berangkat, maka yang terima saya sendiri. Saya tunggu sampai pesawat yang jam 5 itu, saya menahan pesawat justru. Iya sih. Saya berangkat, lalu besok itu udah eskalasi makin tinggi, Makin naik. semakin kuat. Makin Di kuat. Jakarta juga semakin tinggi, lalu korelasinya sama. Jam 10 jam 9 kami diterima di Dijen Ya. Keuangan, Depdagri. Ya. Lalu jam 11 kita selesai. Memang kita sempat biasanya setelah hasil pertemuan itu, bidang anggaran itu, kami Banggar itu melakukan pertemuan, evaluasi dalam bentuk ngopi-ngopi. Ya. Ini yang di luar ini kami di sana ini ribut, kita ngopi-ngopi. Enggak. Ya, itu. Esensinya adalah kami mengevaluasi hasil pertemuan itu. Iya. Jadi tidak bisa bentuknya makan gitu, Ya, enggak. ya. Biasa kami ngobrol-ngobrol. Formal lah ya. Kayak gini lah, Ya, ngobrol-ngobrol ya, ya. supaya Formal. pecah dia punya permasalahan. Mm-mm. Nah, saya jam 12 pesan tiket untuk ngejar jam 3. Iya sih. Di sini sudah telepon minta hadir Pak Julfidar. Kalau ya teman-teman di sini ya, Ya. harus hadir Pak Julfidar. Betul. Saya udah ngutus ada 2 orang. Saya dari PAN, Ya. Ketua Fraksi PAN mengutus Pak Maskur, yang lain juga ada 1 ngutus Bu Neneng. Ada 2 lagi kemudian tidak bisa hadir. Saya tidak tahu alasannya apa.
Kemudian sore itu Pak Masro dengan Bu Neneng hadir dan itu termasuk yang berani juga karena eskalasi pada saat itu semakin tinggi. Panas. Risikonya memang seperti di Jakarta. Tapi Bu Neneng dengan Pak Masro ya santai aja sebagai tokoh politik ya menerima. Sore jam 5-an saya datang, lalu saya dengan Bu Neneng tanda tangan jam 6 ya, tanda tangan permintaan 12 anggota dewan untuk dihadirkan karena tuntutan berikutnya lain. Ya. Lalu saya tanda tangan. Lalu saya lapor hari pertama tuh saya lapor Pak Ketua. Bapak Ketua kapan kembalinya gitu. Mereka tidak mau tahu harus hari Pak Ketua. Pak Aloy itu harus hadir. Tapi kita sampaikan bahwa Pak Aloy dalam posisi di pesawat. 20 menit nunggu beliau respon. itu. Mendarat dulu, landing dulu. Terjadi debatan. Itu 20 menit terasa lama karena desakannya luar biasa. Pastilah lama gitu. Lagi bimbang kan. Tanggal 28 itu yang saya terima tanda tangan, saya bilang saya janji. Ya kan, dan saya bilang tuh saya janji akan sampaikan dan saya udah telepon Pak Ketua. Akan sampaikan ke Pak Aloysius, Pak ya. Ke DPR RI. Lalu hari ketiga sudah ramai. Itu hari Senin. Karena kita udah pulang. Oh iya. Ya kan? Nah, udah pulang semua. Senin tuh ada 7 yang terima 5 di bawah. Sebenarnya hari kedua itu saya terlempar juga. Pin saya hilang itu. Jadi lempar kayak apa sudah. Hari kedua itu udah kayak apa. Lalu, hari pertama itu. Hari kedua kayak apa. Jatuh pin saya itu. Tapi saya bukan menaikkan posisi pihak keamanan. Tetapi tanggung jawab pihak keamanan baik. Baik. Kinerjanya baik Pak ya, kinerja dari aparat hari pertama negosiasi Kapolres itu dia turun langsung. Terus hari kedua juga sama, saya lihat. Artinya pihak keamanan baik Polres maupun ada Dandim ya. Saya lihat tingkat korelasinya untuk pengamanan baik. Ya. Lalu di hari ketiga itu kita terima kan 5 orang, 7, 5 di bawah. Itu eskalasi makin tinggi. Mereka ingin masuk ke dalam, ya, minta berdialog. Di hari Senin, Pak Aloy sudah datang. Kan untuknya Pak Ketua. Kita tunggu, ramai kita hadir, Pak Gubernur udah datang. Ada Pak Gubernur, ada Pak Ketua, kami perangkat DPRD ramai, ada Pak Gubernur, ada Dandim, ada Kapolda, duduk semua kumpul. Lalu kami terima naik ke atas di ruang paripurna. Barulah masuk ke dalam paripurna. Hari berikutnya tuntutan mahasiswa berikutnya lagi. Itu di level kota, muncul dari level provinsi. Di level provinsi nuntutnya masuk di paripurna di Meranti, ruang Meranti biasa kita ketemui itu masyarakat, lalu minta di paripurna. Kita lihat pokok pikirannya, kita anggap oke, kita terima langsung di ruang paripurna. Dan baru pertama kali pada hari itu kita menerima masyarakat di ruang paripurna karena paripurna ada protap, ada tata aturan. Kami sendiri tidak bisa gunakan selain memang ada hal. Kami anggap ini urgent. Kita belum masuk substansi ya. Betul. Tapi urgentnya itu memang selain urgentnya segera, selain urgentnya desakan masyarakat yang memang ingin disampaikan, komitmen dari mahasiswa itu juga jelas. Lalu yang itu sudah tersisir. Di hari Sabtu itu kan mereka masyarakat itu yang menyampaikan pokok pikiran itu kan mau sampai ke Polda, lalu terbelah dua kan oleh Polda. Mana yang mahasiswa, mana non mahasiswa. Itu terbelah dua. Oke? Di situ sudah mulai tersisir bahwa aspirasi mahasiswa, masyarakat kebanyakan itu kedamaian yang diminta. Lalu yang kedua, tersampaikan aspirasi itu. Oke? Nah, di hari itulah hari terakhir bagi kita yang kita terima dan kita sepakat semua akan menyampaikan aspirasi ini ke Jakarta dan jadwalnya sudah masuk nih. Kami rencana Senin, Selasa, harusnya Senin Selasa nih sudah berangkat ke Jakarta. Senin Selasa minggu depan ya Pak? Besok. Oh besok. Sudah ada jadwalnya dan nampaknya ada debatable soal berangkatan tetapi minggu ini. Tapi saya bilang kita udah siap hari Senin untuk berangkat untuk menyampaikan hari Selasa lalu hari Rabu kita kembali lagi. Mungkin itu. Biar runut ya. Benar Pak, biar komplit, biar tidak terpotong-potong. Betul. Kalau dari luar biarkan nanti. Makanya, kita ngelihat point of view dari dalam. Kita tahu juga, tapi biarkan Bang Ivan. Coklat udah datang, coklat. Boleh minum ya. Dari point of view dalam tadi kan, ternyata
udah segitu gitu, udah seterbuka itu gitu ternyata. Dan semencekam itu Dan, ternyata iya. menjadi anggota dengan DPRD. mekanismenya Iya. lah. Jadi kan kita penasaran juga nih. Betul. Dari luar tuh ngelihatnya seperti apa Betul kayak sih. gitu. Sebenarnya kepada dasarnya tuh apa sih Bang, asbabun nusulnya tuh Bang Ipan, kayak sebab musababnya tuh apa sih sebenarnya? Ya. Nah itu kan karena kan tadi kayak Pak Bang Julfidar ini kan tadi kan ngomong, berbicara pengalaman dia karena efek ya. Karena kausalitas ada sebab dan akibat kan, tadi kan akibatnya. Nah sekarang sebabnya lah mungkin kayak Oke. kita perlu kita gali lebih dalam dan kita butuh perspektif Bang Ipan lah. Iya Bang, tapi mungkin di awal saya disclaimer dulu nih Bang. Oke. Siap. Saya kan dari LBH, Ya. jadi sebenarnya kami itu bagian dari supportingnya teman-teman mahasiswa sebenarnya. Mendampingi lah ya Bang, Mendampingi. ya, mendampingi ya. Jadi sebenarnya pun saya belum bisa dianggap sebagai representasinya kawan-kawan mahasiswa ya, Ya. Ya. atau kawan-kawan atau masyarakat gitu ya. Kami pada dasarnya ya memberikan dukungan nih kepada kawan-kawan semua, apalagi kalau misalnya ada terkait dengan permasalahan hukumnya. Betul. Oleh karena itu saya perlu disclaimer nih, Ya. jangan lupa saya kemudian Iya, Pak, mewakil-wakilkan. Iya Pak, iya. Aman Bang, aman Bang. Aman Bang. Nah, kan tetap suaranya dipakai. Suara rakyat juga. Suara rakyat juga. Suara Ya. rakyat, ya. Oke, tapi Nah, Bang jadi, Ipan adalah perwakilan. Oke. Tapi kemudian ini sih kami menganalisis sebenarnya Ya. ini kan kalau mau ditarik panjang, Ya. itu cukup panjang sebenarnya. Ya. Jadi bahkan mungkin dari periode-periode yang sebelumnya itu udah ini jadi Akumulasi ya. Bang. Ya. Ya. Kayak bisol ya. Jadi Pecah gitu kan. Kayak ini kalau bisul ini pecahnya gitu. Aha. Mungkin kalau ditarik-tarik tuh dari geliat-geliatnya dulu waktu pelemahan KPK Oh. gitu ya. Banyak. Lalu kemudian soal undang-undang Minerba, Ya. Omnibus Omnibus Law, Law, ya. gitu kan. Lalu kemudian ada macam-macam terkait dengan PPN, kenaikan Ya. PPN dulu. Lalu kemudian ada kalau yang agak-agak terbaru undang-undang TNI. Lalu kemudian terbaru lagi ada Polri. KUHP. Polri juga, undang-undang Ah, Polri, Polri juga, gitu kan. Kejaksaan juga. Lalu terkait dengan pemilu juga waktu Ya, itu. ya, Ya, benar. Itu bukan hanya dari eksekutif, bukan hanya dari legislatif, Ya. bahkan yudikatif juga. Yudikatif juga ini kan. Yudikatif juga sebenarnya. Dan kita tuh di ruang digital tuh seolah-olah tuh tiap hari tuh beritanya, aduh, bikin pusing. Beritanya berita buruk terus Iya yang kan? kita terima gitu. bikin aduh apa Iya, sih ini iya, iya, Indonesia ya Allah gitu kan. Bahkan soal royalti kan ya. Benar, suara burung Ya. tuh kena royalti kan. Jadi kita sebagai warga negara tuh tiap hari tuh mendengar kabar buruk gitu. Ya, benar. Kabar buruk dari ekspresi-ekspresi kebijakan gitu lah ya. Lewat ekspresi kebijakan. Ditambah lagi dengan ekspresi-ekspresi para pejabat dan para wakil rakyat yang joget lah. Yang Iya waktu sih. itu Tapi syukurnya Bang Julfidar kita nggak ada joget-joget Ya. ya Bang ya. Nah, malah dia pinnya copot kemarin udah. Jadi akumulasinya itu bukan hanya soal kebijakannya Ya, ya, ya. yang tidak empati dengan apa yang dihadapi masyarakat. Oke, oke. Tapi bahkan seperti diolok-olok masyarakat itu Ya. lewat ekspresi tadi itu, ekspresi yang joget-joget lah, apa namanya, yang korek-korek itu dan macam-macam lah. bikin meme gitu segala Bikin macam ya. meme gitu-gitu ya. Itu tuh jadi sangat-sangat empati. Iya. Apa yang dipertontonkan ke kita sebagai masyarakat itu ya. Itu kemudian terakumulasi kemarahannya. Kemudian kalau kita masuk ke aspirasi tanggal 27 misalnya ya. Pada dasarnya kemudian kawan-kawan mahasiswa, kawan masyarakat, jadi saya mungkin bilang dulu bahwa bukan hanya mahasiswa sebenarnya. Ya, Ya, banyak Dan, elemen ya. dan lagi Banyak pula kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu kan tidak dipisah-pisahkan ya. elemen. Betul. Antara mahasiswa, Mahasiswa, ya. pelajar, masyarakat, yaitu dia satu hal yang holistik ya. Nah itu ingin disuarakan juga oleh kawan-kawan itu pada tanggal 27 itu mengikuti gelombang aksi yang terjadi di berbagai wilayah gitu ya. Dan kemudian pada dasarnya kan ingin menyampaikan aspirasi-aspirasinya gitu ya. Dan kemudian ingin menyampaikan juga ekspresi-ekspresinya Betul. gitu. Kalau aspirasi kan mungkin tuntutan-tuntutannya. Ya, Kalau ekspresi itu kan dengan cara seperti apa sih? betul. Mereka ingin mengekspresikan Ya. yang namanya marah ya gitu.
Mereka ingin menyampaikan kekecewaannya dan lain-lain gitu ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Lalu kemudian kalau di tanggal 29, nah itu udah lebih repot lagi memang karena situasi nasional semakin membuat masyarakat tuh marah Yes. karena tragedi Oh, Ojol. ojol. Mas Ojol. Apan Kurniawan Iya. itu Iya sih meninggal. gara-gara yang ojol sih. Iya. Itu benar-benar bikin jadi Itu yang kemudian Meluas. juga Yes. menjadi pemicu ya, Ya, meluas. menjadi lebih besar lagi lah Iya. karena ada peristiwa yang ada di Jakarta gitu ya. ya. Dan saya mau garis bawahi, kalau dalam konteks berekspresi itu Ya. bukan esensi, Bukan esensi ya. tapi eksistensial. Eksistensial. Ya, Hmm, ya kita sebagai rakyat betul. itu ingin menunjukkan eksistensi kita kan? Eksistensial, gitu. betul. Demonstrasi itu sendiri asal katanya juga demonster, Ya. menunjukkan monster sebenarnya. Demonster. Ya. Tapi pada dasarnya kalau pandangan kami gitu ya, dalam konteks berekspresi lah ya, ekspresi itu dia sifatnya eksistensial. Ya. Walaupun mungkin ada pesan di balik itu apa gitu ya. Tapi pada dasarnya eksistensi dulu memang. Ya. Minta perhatian lah ya. Betul, Ya. Pak. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kami harus dan wajib direspon kan seperti itu. Wajib direspon. Dan kemudian saya mau bicara fakta. Tanggal 27 itu sebenarnya tadi yang saya bilang memisah-misahkan itu lebih banyak yang kami perhatikan tuh secara faktual dilakukan oleh aparat ya. Ya. Tanggal Unsur pemerintahan lah ya. Tanggal 27 itu Pak, itu 15 orang ditangkap. Iya. Kalimantan Barat. Pertama, Hari pertama Kalimantan itu Barat. 15 orang Kalimantan ditangkap Barat. yang kami dampingin ya. Oke. Akhirnya ditangkap dilepas ya malamnya. dan kemudian dibawa ke Polresta gitu. Kami dampingin. Dan dari 15-15-nya itu tidak ada satupun yang terbukti lah pada dasarnya. Terbukti mereka ini melakukan tindakan yang sampai kayak mana. Iya. Paling hebat-hebatnya mereka ngelempar tanah. Iya. Iya. Tanah di Tanah, DPR itu paling itu. Iya. Dan itu bentuk eksistensial tadi saya bilang. Ya. Eksistensial dalam hal karena memang memuncak rasa kekecewaan masyarakat itu. Dan di situ juga kami melihat mungkin ada 1-2 orang yang melakukan pelemparan pakai tanah tadi ya. Sisanya apa? Sisanya itu adalah fakta bahwa memang pemisahan-pemisahan yang dilakukan itu dilakukan secara melanggar hukum. Oke. Gitu. Kenapa? Karena ya main ambil aja, main ambil lalu kemudian ikut ditangkap, dimasukkan, dibawa ke Polresta. Bahkan kami waktu itu, Pak, kami kan jadi tim kuasa lah ya, ingin mendampingi nih. Sempat di stop tuh di depan Polresta tuh, nggak boleh dulu tuh. Oh. Karena dibilang Pak Kapolres masih mau kasih wejangan. Oh, wejangan ya bahasanya. Wejangan. Padahal Oke. itu di luar KUHAP ya. Nggak ada. Di luar KUHAP Dalam ya? sistem peradilan pidana nggak ada wejangan. Nggak ada wejangan ya. Bahkan klarifikasi pun nggak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Ini orang Bukan tidak ada, tidak wajib. Tidak wajib. Kalau di dalam KUHAP tidak ada klarifikasi. Ya, tapi tidak wajib ya. Tapi kemudian 15 orang itu dimintai klarifikasi. Dimintai klarifikasi, bahkan yang kategorinya anak itu diwajibkan untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan itu salah satu ada beberapa poin awalnya. Ada poin yang diminta oleh aparat itu supaya mereka berjanji tidak lagi mengulangi ikut demonstrasi. Oh ya ya. Itu kan sangat tidak konstitusional ya Pak ya. Ya. Mau dia pelajar, mau dia pada intinya kalau dia warga negara, dia punya hak yang sama dalam berekspresi Benar. dan menyampaikan pendapat. Walaupun dia anak kecil. Walaupun dia Walaupun anak dia kecil. anak di bawah umur. Iya. Tapi ini saya bicara soal ekspresinya ya. Ekspresi. Bahwa hak itu tidak bisa-pisahkan. Oh, anak punya hak sendiri, dewasa punya hak sendiri kan nggak mungkin kayak Masing-masing gitu. punya hak. Iya. Dan kemudian syukurnya kemudian kami tolak itu ya. Dan kemudian pihak aparat kemudian menghapus itu, menggantinya. Ya. Tapi sempat ada itu. Oh, ada ya, ada itu. sedikit terjadi gesekan begitu. Enggak sih gesekan, kita saya cuman minta Pak ini nggak konstitusional ini Oh, tolong iya. dihapus atau diganti saja. Oke. Gitu. Lalu kemudian itu yang hari tanggal 27, tanggal 29 itu 19 yang ditangkap. 19 hari kedua. Ya, Hari kedua. ya hari kedua itu Hari ketiga. hari ketiga betul. Hari ketiga. 19 orang yang Hari ditangkap. kedua itu Tanggal 28 berarti Pak ya hari kedua itu 28 saya itu terakhir tuh jam 6.30 hampir jam 7 itu saya sampaikan saya menjamin
seluruh mahasiswa masyarakat itu pulang. Nah itu. Nah itu Pak, itu enggak terjadi Pak. Makanya disebut. Nah, ini info baru nih Bang. Iya kan? Itu tak terjadi itu Pak. Karena aspirasinya sampai, lalu penyampaian saya juga terukur ya. Mungkin masyarakat sudah mungkin reda juga kali, udah kecapean itu pulangnya dengan baik gitu. Sorry hari ketiga. Nah hari ketiga nih memang. Hari ketiga gimana? Tapi saya yang 19 dulu nih Pak. Ya. Yang 19 orang ini tuh bahkan sampai dipukulin. Beberapa itu dipukulin, Menurut keterangan terluka. dari 19 orang ini. Iya, bahkan kita juga sekarang kumpulkan bukti-bukti itu karena ada beberapa yang kemudian sepertinya akan coba untuk bisa ini ya mempermasalahkan itu ya. Pada dasarnya semakin represif dan semakin brutal apa yang dilakukan oleh aparat kepada masa aksi demonstran ini. Lalu kemudian pada tanggal 19 itu yang 19 orang itu bahkan mereka ketika ditangkap, diseret, ada yang kemudian mereka semua disuruh buka baju. Itu sangat tidak memanusiakan. Ini jadi statusnya belum jadi saksi aja belum nih kayaknya. Iya. Kok bisa dibegitukan? Di Kalau luar kita dari pakai koridor ya. Betul. Ya tapi itu saya yakini lah ya, mungkin beberapa oknum ya mungkin ya, kita tidak juga bisa mengeneralisir lah Pak ya, mungkin ada hal-hal yang di luar kendali mungkin pada saat itu ya, mungkin sehingga terjadilah seperti itu. Tapi kan kita juga perlu membuktikan ya Bang ya. Nah masalahnya kan kalau dalam konteks pengamanan aksi, Ya, bahkan penegakan hukum sekalipun, itu kan basisnya perbuatan ya. cocok. Nah artinya kan perbuatan itu kan person to person, bukan keseluruhan. Kan begitu. Ya. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa aparat sangat tidak proporsional dalam konteks itu. Mereka tidak bisa menempatkan seharusnya proporsionalnya seperti apa. Memperlakukan person by person. Kalau misalnya kemudian arahnya adalah untuk membuat situasi penyampaian pendapat itu menjadi kekerasan, mungkin ya bisa ditindak secara hukum kan seperti itu. Tapi kan masalahnya 19 orang itu tidak seperti itu gitu loh. Justru mereka korban nih kalau saya lihat. Kenapa? Karena justru mereka yang ditarik, dipukul, ada yang kepalanya bocor. Tapi ini yang orang yang aksi Mas ya. Aksi. Ya, yang pas Ini ikut aksi kan? Bukan orang di luar aksi ya. Bukan. Iya, aksi semua. Iya. Kalau yang ngebak kan saya ada ngeliat Bakar ban. bakar. Ban biasa dia. Bakar ban. Nah, justru itu, Bang. Nah, yang kan waktu itu kan ada yang di depan Mega Mall terbakar ya. Iya. Itu justru nggak ada tuh di situ. Yang ini ya, yang Pos polisi, pos polisi. Pos polisi. Ya, saya ada gambarnya. Bahkan tuh nggak ada tuh. Harusnya, maksudnya kalau misalnya memang benar ada pembakaran lalu itu yang ditangkap, kan masih mending ya. Ini nggak ada satupun. Mereka ini yang Dari 19 itu tuh nggak ada 19 satu orang ini semuanya itu yang justru ditarik, dilempar dan lain-lain gitu. Jadi menjadi sebuah pertanyaan juga ya, kenapa Iya. itu seperti itu. Dan waktu itu akhirnya negosiasi lah masa ya, sehingga kemudian pada akhirnya 19 orang ini pun dipulangkan, dibebaskan Pak. Dibebaskan, ya pada intinya kemudian terbebaskanlah semuanya waktu itu. Lalu masuk ke hari berikutnya lagi, itu yang ketiga itu kami datang, tim kuasa hukumnya ada beberapa organisasi Pak, itu kita datang, itu semuanya udah didudukkan di depan helipadnya Polda. Itu hari Sabtu ya. Ya, dan itu ada 80 lebih. Ya. Ada 80 lebih, udah didata gitu kan. Bahkan kami nggak bisa, kuasa hukum ini nggak bisa ngapa-ngapain karena aparat kemudian berpendapat bahwa ini hanya didata. Ya. Gitu. Ya kan dalam konteks pengamanan aksi emang ada pendataan atau nggak ada ya. Jadi ini pakai apa? Pakai perkap mana gitu ya. Gitu. Lalu kemudian di antara 80-an itu ada yang kemudian 4 orang dibawa ke cyber. Oke. Ada 4 orang dibawa ke Krimum. Krimum. Yang kabarnya dia bawa molotov dan lain-lain katanya. Ada juga yang kabarnya beberapa orang yang mereka semua ini diwajibkan untuk tes urin. Nah, tes urin ini aja ini saya ada dengar nih. Tes urin ini aja kita nggak tahu nih dari mana. Dari mana? Apakah masa dia konsumsi lalu dia ikut demo kan semuanya? Abang kalau demo harus tes urin apa? Nggak ada kan kayak gitu. Jadi
eksistensi Oh, iya. secara eksistensial Ya, tuh secara udah eksistensial. dilanggar gitu loh. Benar. Nggak proporsional gitu. Betul. Pada dasarnya seperti mencari kesalahan jadinya. Iya. Gitu. Nah, kemudian kita berbagi peran, ada yang dampingin yang di Krimum, ada yang dampingin di cyber. Saya ikut dampingin yang di cyber. Yang di cyber ini saya pikir ini wah ini menghasut atau gimana nih, pikiran saya kayak gitu. Ternyata itu 4 orang itu masuk dalam grup. Ya. Grup itu ada Jadi orang terindikasi gitu ya. belum. Di dalam grup itu ada yang memang bilang soal bom molotov. Tapi 4 orang ini hanya masuk grup. Hanya masuk grup. Nggak ada komen, tidak ada membuat bom molotov, tidak ada apapun. Diam. Tapi di BAP nih. Di BAP, di BAP-nya ya. BAP klarifikasi. Ini, waduh ini sangat tidak proporsional. Lalu bahkan mereka diperlakukan ya biasalah penyidik ya. Oh ini bahasa-bahasanya kan seperti itu ya. Seperti menyudutkan seolah-olah dia ini salah. Itu sangat tidak proporsional dan sangat tidak manusiawi. Gitu. Untuk dalam kasus ini ya Bang ya mungkin kalau kita melihat ini kan ya mungkin jadi sebagai klimaksnya kemarin atau masih ada lagi setelah itu? Habis itu masih ada lagi yang terakhir itu yang sebelum aksi UPB Pak. Sebelumnya lagi itu ada tuh, itu kabarnya 12 orang yang kemudian karena waktu itu saya nggak ikut hadir langsung di lapangan, tapi saya akhirnya dapat kabar dari kawan itu bahwa 12 orang yang diamankan, yang kemudian sampai hari ini itu kita dengar beritanya 3 orang itu ditetapkan sebagai tersangka menggunakan undang-undang darurat. Oh iya. Ya, Saya 3 orang dan 3-3-nya anak. Nah ini kita dalam proses untuk bisa mengakses karena sementara didampingi sama KPAD. Jadi kami wajib didampingi. Jadi ya memang kawan-kawan KPAD harus yang terdepan ya menjalankan fungsinya. Betul. Tapi kami juga ingin kalau misalnya memungkinkan kami juga bisa mengakses untuk bisa mendampinginya gitu. Itu yang terjadi. Jadi faktanya seperti itu. Dan memang dalam setiap aksi betul tadi itu bapaknya tadi sempat bilang bahwa ada saya lupa tadi bahasanya apa, tapi pada intinya soal di filtering lah gitu ya. Filtering itu di filtering dan filteringnya itu tuh saya meragukan ya. Itu tuh memang boleh dilakukan. Kenapa? Karena pada dasarnya dilihat itu ini bukan tidak beralma mater, oleh karena itu kemudian dia bisa untuk kita ambil. Jadi Kan nggak seperti itu. Jadi presumption Pak. Kenapa saya split sedikit? Ini pun saya mendengar informasi bahwa terpisahkannya tuntutan mahasiswa ke Polda itu terpisahkan ada masyarakat umum. Jadi informasi yang saya terima seperti itu. Maka nyambung kan. Lalu yang kedua, saya pikir cukup signifikan ya terhadap pola yang dilakukan ya. Tidak alat paksa yang jadi kita ingin ngurai, ngambil benang tepungnya nggak ngangkat ya. Tapi caranya gimana supaya tidak ada cedera-cedera yang lain. Mahasiswa tidak cedera, ini tidak cedera. Jadi mengecilkan permasalahan. Bukan berarti saya membenarkan tindakan polisi. Saya upaya yang dilakukan LBH saya mendukung sekali. Apa upaya-upaya untuk meyakinkan para penyidik ya atau kepolisian. Tapi di sisi lain ini memisahkan permasalahan itu menurut saya sangat menarik. Dan belum pernah saya mendengar pola ini dilakukan. Setelah ada pertemuan, mau nuntut, lalu disampaikan, setelah itu kita pengen tahu. Lalu diduga tuh. Gambar di media juga ada tuh di media sosial. Ada molotov yang dibawa anak itu. Sekarang kita ambil pola lain. Saya memposisikan di luar ya, maaf Bang Ipan ya. Anak ini ditangkap atau dia mengambil itu lalu dia anggap dia tidak tahu siapa yang nyuruh. Atau anggaplah dia buat sendiri, nggak usah kita pikirkan lain-lain. Dia ingin melempar atau dia ingin membuat suasana lebih minta perhatian. Kan tadi kita ngomong anak-anak, minta perhatian dengan bapak, ya. Tapi kan tadi udah bilang, bapak udah memberikan ruang, udah jalan semua kan, udah sejalan sudah kan. Nah, tapi tetap meminta perhatian. Lalu bentuknya seperti apa? Nah, itu kan eskalasinya beda itu. Lalu barang yang dilempar ini, dilempar kena rumah, tidak ada masalah. Artinya masalah terbakar.
Ya. Orang kan reaktif. Wah, Kalbar kok kayak gini. Ya. Kita ini tidak konflik. Bukan, jangan dipancing soal konflik. Ini orang gila semua orang Kalbar. Tapi kok dipancing itu bisa gila semua. Maka kita turunkan isi. Itu kalau rumah. Ya. Sekarang dia lempar, nggak kena ke dewan. Kok kena ke dewan? Anggap, oh dia bersyukur lah dewan kena. Bapak yang ngomong. Anggap itu nggak ada masalah. Sekarang dia lempar, dia nggak sempat lempar, tahu barang pecah di antara mereka. Bayangkan. Atau ke dirinya sendiri lah. Ya artinya kita membaca sudut pandang ini bahwa saya setara, kita duduk sama setara, kan ini bincang-bincang yang menarik. Betul kan? Pak, betul Pak. Setara bahwa memang harus dilakukan identifikasi masalah. Ya, bahwa apa yang dilakukan anak-anak ini, apakah memang, nah itu kan mau didalami, memang karena keinginan sendiri, karena ada informasi luar, karena ada ikutan rencana di jaringan dari pusat, kan jaring pusat kan udah ditemukan nih, apakah jari itu, dan saya juga sudah mendengar ada orang yang terkoneksi dengan pusat di sini, tapi saya tidak tahu nih, masih saya duga, dan saya tidak tahu orang loh ya, tidak tahu. Nah, kalau LBH harus wajib membela, karena namanya lembaga bantuan hukum. Nggak ini pun harus membela, sekuat-kuat tenaga. Saya dukung betul-betul. Saya dulu teman-teman LBH sama saya di Komnas HAM, bela aja habis-habisan. Iya benar Pak, karena apa, Bang Ivan? Karena itulah kerjanya, tanggung jawab seorang LBH. Nah, di posisi ini bahwa adanya kejadian-kejadian ini, pemerintah atau harapan kami memang harus mengidentifikasi secara detail, runut. Bila ini sudah dirunut semua dan itu dapat benang merahnya, maka tujuan daripada rencana itu sudah diketahui. Satu, ada esensi, sudah tersampaikan. Sekarang DPR sudah membatalkan, membatalkan apa? Masalah kenaikan kenaikan, gitu. Lalu tunjangan juga dibatalkan. Moratorium. Ini kan ada 17 plus 8 lagi nih kan. 17 plus 8 hari ini berkembang kan kemarin ya. Nah, itu artinya dari sisi manapun itu perbaikan. Perbaikan negara, bernegara. Tadi Abang Ivan udah singgung tuh. Betul. Kita udah muak dari sebelumnya. Itu kan dalam rangka untuk melakukan perbaikan. Masa misalnya tadi saya setuju tadi, masa ada menteri menyampaikan ini tanah milik ini, yang lain nggak boleh. Kontroversial banget ya Pak ya. Ya, terjadilah reaktif di tingkat masyarakat adat kan tuh. Benar. Nggak bagus itu, nggak bagus itu. Dan masyarakat, apalagi zaman sekarang, era teknologi selalu terpolarisasi terhadap satu-satu satu-satu fenomena yang bisa kita konsumsi dari dunia digital. Yang kan kita kan udah bahas masalah dari aspirasi tadi kan, terus reaksi. Dan itu satu hal yang menarik karena udah di-mention juga sama Bang Jul kan. Tapi saya sih pada dasarnya mau menegaskan juga ya bahwa dalam konteks ekspresi itu kembali lagi itu saya lebih ekspresi eksistensial tadi ini. Ya, dia eksistensi. Ya, sifatnya dia eksistensial, bukan esensial. Betul. Dan kemudian dalam konteks itu artinya maksudnya ini supaya saya mau melihat soal filtering terhadap masa aksi itu tuh nggak bisa juga lah serta-merta seperti itu. Kalau misalnya kawan-kawan kepolisian melakukan pencegahan, itu nggak jadi masalah memang karena memang di perkapnya juga begitu ya. Tapi kemudian tidak bisa berbasiskan, tapi jangan sampai kemudian mengaburkan eksistensial dari suara dari masyarakat ini yang pada dasarnya tidak terpisah-pisah nih, gitu antara masyarakat, mahasiswa mereka ini jadi satu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian dan itu juga kan yang kemudian bisa jadi titik berbahayanya gitu ya. Karena kita di Kalbar tadi yang disampaikan, kita itu di Kalbar juga itu memang punya trauma masa lalu. Pada dasarnya kita nih hidup dalam kondisi yang dapat anugerahnya itu beragam gitu ya. Beragam, latar belakangnya beragam semua dan tidak bisa tapi pada dasarnya kan kita semua warga negara ya. Betul. Tidak boleh dipisah-pisahkan, eksistensinya masing-masing. Itu harus sama, harus setara seperti itu. Karena kalau misalnya ada yang lebih atau ada yang lebih kurang, nanti jatuhnya bisa jadi ya pelanggaran terhadap eksistensial, jatuhnya bisa ke
permasalahan yang lebih rumit lagi seperti konflik masa lalu dan lain-lain. Kan kayak gitu. Saya mau balik ke tema besar kita. Kan di sosial media nih, Pak, lagi waktu era-era itu kan ada hashtag bubarkan DPR gitu kan. Sampai akhirnya ada narasi yang bilang bahwa bukan wakil rakyat, tapi wakil elit gitu. Dari Bapak sendiri menanggapi... Abang lah, ngapa pula? Saya setuju kan? Udah setuju berarti ini? Setuju berabang kan? Gimana, Bang Tommy gimana? Jadi gimana? Kan ada hashtag bubarkan ya. DPR, bahwa isu itu, gerakan itu hadir gitu kan di sosial media, dan itu menjadi buah bibir yang sangat Fenomena ruang digital lah. Istilahnya viral lah segala macam. Fenomena di ruang digital ya. Jadi Bang Tommy, saya tidak alergi soal itu. Siap. Bahkan pada saat pertemuan kita di hari dengan mahasiswa hari Selasa yang terakhir itu mahasiswa nuntutnya gini. Kalau DPRD Kabupaten Kota itu setara S1. Ya. Oh gitu. Ya ada ini. Ini analoginya, Pak. Ya, Analoginya. itu ada penyampaian. Lalu provinsi S2. Ya. DPR RI S3. Nah, saya ini lagi S3 nih, hampir mau selesai. Amin. Amin DPR RI, amin. Artinya, saya mau nyambungkan yang tadi. Ya. Bahwa apa yang dituntut masyarakat adalah perbaikan. Ya. Jadi kita tidak boleh alergi. Satu sisi mereka minta yang kan ada permintaan dari mahasiswa atau masyarakat itu minta yang tidak berkompeten, yang tidak mampu, partainya ngurus dong yang baik. Ya. Gitu. Itu yang kita tegak. Ya, benar. Artinya saya enggak alergi soal itu. Ya carilah yang memang betul orang berpunya kompetensi yang baik supaya istilahnya kalau dalam organisasi jangan pengurus gitu loh. Kan betul kan? Betul. Nah, sekarang saya dikuasakan oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Ya. Lalu besoknya rakyat ngurus saya. Kan enggak benar itu. Enggak benar. Nah, makanya saya bilang tidak alergi, makanya kalimat yang disampaikan itu menjadi perhatian penuh bagi anggota dewan, khususnya Kalimantan Barat bahwa ini menjadi koreksi besar. Apa yang dilakukan mahasiswa bagus sekali. Semua yang disampaikan mahasiswa bagus, dan sekarang saya sudah mencari mencari tema. Sekarang skenarionya saya ingin bertemu di kemudian hari. Nah, ini boleh dengan LBH dengan kawan-kawan nanti, dengan podcast nanti. Saya ingin bikin FGD, tetapi melempar kasus dulu. Kasuistik Nah, jadi sebelum datang, saya udah lempar kasus. Ini kasusnya Pak LBH, ini kasusnya gini nih, apa relasi ini? Ya. Ini gini nih. Pecahan. Tujuannya problem solving ya. Mahasiswa ini, bidang ini semua. Ketemu, kita dengar, kita sampaikan. Terakhir kita keluarkan rekomendasi. Ya. Kepada siapa? Pemerintah, kepada sini, kepada itu. Ini lebih efektif dalam cara untuk mengekspresikan. Satu, para mahasiswa tambah cerdas, berkomunikasi dengan gurunya, dosennya, betul. lalu dia berkomunikasi dengan guru. Ya. Karena dia tidak semua ngerti. Semua yang dilakukan para demonstran itu ada pemain, induknya, dalang, ada orang kedua itu supervisor, ada ketiga itu penggerak massa, eksekutor, ada lagi massa paling bawah. Ini kalau membedah bagaimana struktur demonstrasi itu ya, Pak. Maka kalau dia di sini, maka akan dilihat keseluruhan. Tetapi ini yang saya ini kan mantan demonstran. Akhirnya keluar. Kenapa tuh, Pak? 98 saya ini. Saya dulu kami itu 98 itu kami duduki juga DPRD. Tapi skenario itu kami lakukan berskema, bertatap berbicara gitu. Berorasi dengan terukur gitu. Ya. Bobot. Tapi aksi sampai manjat yang manjat DPR itu kami tutup dengan spanduk besar itu. Nggak bisa. Sama aja, cuman beda sekarang kan eskalasinya lebih beda. Saya tidak nyalakan sekarang, mungkin zamannya juga. Tapi di posisi sekarang saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan orang pun sekarang koreksinya itu semakin tinggi juga, nalar semakin tinggi.
Pak, jadi kalau misalnya pipa aspirasi itu selain dari aksi demonstrasi Bang Ivan, itu sebenarnya bisa lewat jalur apa aja sih Pak? Kalau saya sebagai rakyat nih mau menyampaikan aspirasi ke wakil rakyatnya di tadi kan selain tadi dari kan aksi demonstrasi. dewan, Ya. fungsi dewan itu kan pasti legislasi, Ya. kemudian budgeting, Ya. apa satu lagi kok jadi lupa nih, ada 3 ya, Ya. 3 fungsi kedewanan. Dewan ke pusat lain lagi ada 4 ya, pengawasan. pengawasan ya. Lalu kami aspirasi itu berbagai jalan. Masyarakat langsung datang, baik pribadi maupun secara umum, Ya. baik lembaga non lembaga. Yang kedua, ada namanya kami reses. Iya. Kami datang di dapil Dapil, masing-masing, ya. mendengar aspirasi, Ya. apa yang disampaikan. Biasanya kalau aspirasi itu lebih banyak mendengar yang baik-baik aja. Yang baik-baik itu maksudnya gini, Pak minta ini Pak, minta tolong pembangunan secara umum, minta ini, yang sifatnya pribadi jarang. Artinya apa yang biasanya sampai ke gedung DPR itu di reses tuh justru malah enggak terdengar ya Pak ya? Justru di dalam kondisi tertentu mereka udah disiapkan dengan programnya. Misalnya kami ingin menyiapkan, ini reses Oktober nih, tanggal 10 nih, bulan 10 nih. Nah, reses itu kami dengar, kami masukkan bisa 2027 nanti. Ya, 2026 karena di luar prolegnas ya Pak ya? Iya. Karena di luar prolegnas Iya, aspirasi. ini kan kami di daerah kan Ya, prolegdanya. daerah. Lalu ada juga aspirasi secara langsung. Seperti masyarakat datang. Masyarakat terbagi-bagi kan. Masyarakat mahasiswa, masyarakat ini lalu datang ke mana? Ke dewan menyampaikan aspirasi. Tergantung nanti komisi mana, komisi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Artinya pola yang disampaikan itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan berikutnya? Kalau dia sampai di tingkat lokal, cukup lokal. Ya. Tapi kalau di tingkat nasional kami teruskan. Seperti sekarang. Kami siap-siap berangkat itu untuk meneruskan permintaan daripada Kawan-kawan yang masyarakat, kemarin ya. demo. Masyarakat Kalimbar. Kira-kira gitu. Kalau dari Bang Ivan kan kemarin malam kalau nggak salah Pak Sufmi Dasko tuh udah bikin dan DPR RI lah ya. Ada udah 6 ya? merespon Ya. 17+8 itu Ya. kayak gitu. Tapi ternyata nggak memuaskan juga gitu. Bahkan ada statementnya yang wah susah nih kalau mau memuaskan 17+8 nih kalau mau Tuh, dipenuhi Menteri semua. Gitu kan. staf Menteri ahli- apa tuh? Bukan. DPA dulu, Dewan Pertimbangan Agung itu loh yang penasihat presiden kalau nggak salah. Ya, Pak Wiranto kalau nggak salah ya. Pak Wiranto. Nah, Pak Wiranto. Ya. Bertahap maksudnya, Bertahap. bukan secara langsung bertahap. Kalau dari segi Abang ya walaupun mendampingi masa aksi gitu, itu kira-kira udah cukup enggak meredam Ya pada dasarnya respon ke depan? merespon aspirasi tidak boleh diredam. Wah, Cocok. Nggak ada Karena tuh kalau istilah diredam peredaman. berarti dia berhenti, coy. Kalau dalam konteks oke, iya kan? Oke. kalau dalam konteks Aspirasi kayak bukan mau jalan. saya kebetulan ini baru bikin penelitian di kampus Siap. terkait dengan partisipasi publik Ya. Kalau udah salah Bang dosen juga ya? dosen. Tadi kan udah. Oh iya udah tadi ya. Nah, itu jadi saya pakai kerangka teorinya tuh tangga partisipasinya dari Einstein, Pak. Oke. Itu ada Oh, Einstein. 7 tangga partisipasi kan, 7 atau 8 gitu. Nah, yang peredaman itu tuh adalah bagian dari non participation. Ah, Makanya saya bilang sebaiknya tidak boleh diredam. nggak usah diredam. Dan terus kemudian saya ikut mengkaji beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia gitu ya. Kalau yang dalam konteksnya Bapak Dewan misalnya ya kan, itu kan di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ya Pak ya. Itu memang sayangnya memang ranah partisipasi publik itu berhenti pada ranah konsultasi publik. Paling tingginya itu konsultasi publik. RDP. Ya. Padahal kalau dalam tangga partisipasinya si Einstein itu dia kategorinya masih tokenisme. Artinya antara ada dan tiada Ya. soal partisipasi publiknya gitu. Tapi saya sih mau usul nih Pak, bahwa partisipasi publik itu tidak mesti hanya lewat undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aturan yang lain yang sebenarnya mengakomodasi bentuk partisipasi publik yang lebih bermakna kalau bahasa MK ya. Ya, Partisipasi yang bermakna. bermakna. Seperti contohnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Ya. bahwa informasi itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Ya. Problemnya
problemnya DPRD provinsi nih Pak, maaf nih Pak. Iya. Itu salah satu institusi yang dia belum terbuka informasinya. Itu saya dapat informasi dari Komisi Informasi Kalimantan Barat. Kominfo ya? Bukan Kominfo. Oh. Komisi Informasi. Komisi KI. Informasi. Itu yang nyampaikan siapa? Itu kan mereka kan ada ininya Pak, ada apa namanya indeksnya tuh Iya. yang dilakukan per tahun. Iya, per tahun ya. Nah, tahun 2024 kategorinya DPRD Hasilnya provinsi itu dia ada di tangga yang nomor ketiga tuh. Oke. Cukup informatif. Cukup informatif ya. Cukup informatif. Predikatnya cukup Di atasnya informatif. cukup informatif baru kemudian sangat Sangat informatif. informatif. Oh iya iya. Artinya ini kan ya Tapi dia tetap memberikan informasi kan. Cukup. cukup informatif. Cukup. Cukup informatif ini Karena udah cukup Ada kan. informasi. Ada informasi cukup lah. informatif ini kalau kalau Ah. kita lihat indikatornya itu sebenarnya Ini tahun lalu pada, nih. pada dasarnya Oh, itu tahun lalu, pada tahun lalu. dasarnya itu dia sebenarnya masih sangat kurang. Ya. Kalau misalnya kita pakai kategori yang lain tuh ya ya. bagus, baik, buruk, di Ya, tengahnya ya. kurang Ya 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 ya. gitu. Tapi masih mending lah daripada kayak kemarin tuh kan yang ketok palu tengah malam-malam tuh. Ya itu juga Iya terjadi. kan? Nah, itu di pusat. Kalau di Kalimantan di Barat sini Pak, kan, di nah, Kalimantan Barat itu studi kasusnya mungkin kita bisa lihat betul. tentang beberapa aturan perda yang di Kalimantan Barat. Yang kemudian saya sempat riset itu terkait dengan perda RT/RW Pak. Tata ruang. Mm-mm. Yang mana Tahun lalu. pansusnya dibentuk bulan Agustus, selesai dia bulan September. Gila nggak tuh? Itu terjadi di Kalimantan Barat. Iya, iya. Dan bahkan kawan-kawan masyarakat adat, kawan-kawan masyarakat itu udah bahkan membuatkan sistem tentang sistem informasi tentang wilayah adat sama sekali tidak digunakan Betul betul betul. gitu. Artinya apa? Artinya bukan hanya diredam tuh. Bahkan kalau mohon maaf saya pakai katanya dimanipulasi, dia paling rendah Radikal, dalam ya. tangga partisipasi publiknya si Einstein ini. Ya, secara teori Einstein. Ya, enggak secara faktual ini. Oke. Kan secara tidak faktual. terjadi. Benar benar. Bahkan tidak ada satupun aspirasinya yang diakomodasi. Sehingga kemudian di Perda RT/RW itu jomplang sekali. Wilayah adat itu hanya 4.000 atau 5.000 hektar yang diakomodasi. Padahal yang sudah ditetapkan lebih daripada itu dan bahkan yang sudah dipetakan oleh kawan-kawan yang melakukan pekerjaan soal itu bisa sampai 2 juta hektar. Itu kan jomplang sekali ya antara 5.000 sama 2 juta hektar. Iya. Sementara yang diakomodasi kepada para elit, Mm-mm. tambang, sawit dan lain-lain itu berjuta-juta hektar. Dari total 13 juta hektar ya di Kalimantan Barat ini. Nah, jadi kalau saya tangkap kayak fenomena kemarin juga itu ya kayak memang bisul Pak ya, kayak memang udah kekecewaan, akumulasi kekecewaan dan Jadi- lain-lain Oke. sehingga jadi ya seperti itu. Dan kemudian kalau bagi saya, menurut saya pribadi tuh kayak domain antara wilayah Provinsi Kalimantan Barat itu juga mesti petanya juga beda tuh sama Jakarta seharusnya gitu ya. Mungkin ini jadi sebuah Pembelajaran kita. jadi sebuah pembelajaran dan jadi trigger. Nah, gimana ke depannya supaya dalam bernegara kita juga saling mengingatkan sebagai seorang insan gitu kan, sebagai kita mengingatkan. Jadi Bang Analogi- Fadli gini, Iya, Pak. nyinggung ini ya. Oh, Ini data tahun lalu pasti. Ya. Lalu kaitan dengan RT/RW, udah benar itu. Contoh ya. Salah satu, dulu kan saya DPRD kota ya. Wilayah kota Pontianak ini lebih kecil, dikecilkan. Karena ada daerah yang disepakati oleh pemerintah pusat, dua wali kota dan kabupaten Kabupaten ya. itu mengambil wilayah kota Pontianak. Misalnya Purumas 4, Ramai, di TPI, di Betul, PAL dan segala itu semakin kecil. Tidak ada dasar. Kenapa tidak ada dasar? Dia harus minta persetujuan dulu dengan DPRD. Maka kita udah ingatkan kemarin, saya di Komisi 1 bidang pemerintahan sudah ingatkan hati-hati ya soal RT/RW ya. Karena ini menyangkut pemetaan. Bagaimana pelaksanaan pemetaannya? Disebut baik. Skenarionya sebenarnya dalam pemetaan itu, RT/RW itu pemerintah mengundang stakeholder. Bukan dari DPR langsung. Pemerintah bukan stakeholder, memperkaya, dia punya data lalu memperkaya. Lalu bagaimana dengan misalnya masyarakat adat menyampaikan, itu dia nyampaikan pola itu. Kalau kampanye 2 juta hektar itu 5-10 tahun lalu saya udah dengar. Waktu saya di Komnas HAM. Tapi
data ini kan mesti clear, Mm-mm. mesti terukur dan terjawab. Jadi jangan sampai disebut data, ini data kita sekian nih, nggak tahu di belakang rumah kita Ya. ribut. Misalnya data yang terjadi di Kapuas Hulu, sama-sama itu pecah, ribut di dalam. Nah ini mesti komprehensif bicara ini. Jangan sampai misalnya adanya data lama yang dikeluarkan BPN BPS. BPN ya, Oh, BPN. memutuskan ini tanah milik rakyat, ini sertifikasi ada, ini tanah milik perkebunan, ini tanah ini. Lalu ada model baru, ada tanah milik adat. Oh. Misalnya ya, Iya, misalnya. iya. Lalu tidak dipetakan, tidak dibicarakan sebagaimana mestinya, lalu ditetapkan, lalu pecah ribut di antara mereka. Nah, gini-gini mesti detail. Siapa yang harusnya? Pemerintah dulu. Pemerintah dulu. Betul. Pemerintah dulu dia. Kami dewan belakangan. Begitu dia sampaikan kepada kami terjadi ada permasalahan, pasti kami akan undang per stakeholder itu. Pak gimana ini? Ya. Ini pembicaraan gimana? Kok ini beda? Nah, itu pemerintah diuji. Pak, nanti kan Bapak rencana berapa hari ke depan mau menyampaikan ke Oh ini Jakarta. Jakarta. Senin, Selasa itu rencana. nanti setelah itu Minggu lah, seminggu. akan ada ini enggak Pak? Entah pengumuman dari Pasti ada DPR. tuh. Nah itu. Nanti kemungkinan videonya itu kami kirim. Nah, Bahwa Sifatnya kami telah terbuka ya Pak ya? Sifatnya terbuka terbuka, lah. ya. Kami telah menyampaikan aspirasi ini dan ini pertanggungjawaban kami soalnya. nah itu juga biar dari segi yang kalian Bapak di dalam nih, dari segi yang di luar yang mungkin nanti nonton ini juga sabar, nanti videonya ada gitu. Nanti belum udah disamperin lagi Pak kantor Bapak Pak kan? Ya, Jadi wajib enaknya lah. ditunggu dulu. Ya. Ini Nggak nanti apa-apa. videonya ada. Masyarakat menanyakan apa saja itu ke Dewan boleh. Ya. Karena zaman kemarin ya, Medium. sebelum ini demo ada, lalu mana kita ada bukti pengiriman oleh Seksewanan. Oh ini enggak, karena ujian kami bawa sendiri. Ya. Karena sifatnya apa ya bahasanya? Sifatnya Penting lah. Iya. Apa sih? Sangat mendesak. Sangat mendesak ya, sangat mendesak. Bahasanya ya sangat mendesak lah. Ya mungkin ya inilah negara kita. Ya. Cara kita berdemokrasi masing-masing juga punya sudut pandang dan kita sendiri pun di Aksioma ya itu dia tadi kita juga adanya diskursus ini, adanya dialektika ini supaya untuk menghidupkan percakapan-percakapan jadi kita lebih aktif kayak dengan Bang Jul kan mungkin Bang Tommy cuman lihat balihonya aja kemarin jumpa kan. aslinya. Baru ini kan. Padahal selama ini kan Tanjung Pura. Ya, Karimata paling langganan. Yang jelas ada persaingan. Ya, oh iya. Sampai berani pakai teluasin kan. Enggak ada janjian sumpah. Kami tambang. Oh iya benar ya. Nah, jadi Oke, lanjutkan lah. Jadi kayaknya tuh ya kami harapkan sih ke depannya bakalan banyak kayak gini nih narasumber yang ya mungkin mau duduk sama-sama walaupun secara aktual mungkin ada perbedaan. Tapi kan kalau kita duduk nyantai ngomong gini kan kita kembali ke hakikat kita lah gimana cara bernegara. Apapun yang tadi itu ya itulah bentuk cara kita bernegara Bang ya. Bang Ivan bener nak berdemokrasi ya kita tinggal melihat lah. Semoga juga mungkin ke depannya Kalimantan Barat punya iklim yang baik lah untuk berdemokrasi. Tapi ada nggak Pak Bang Ivan dari hal yang kita omongin ini tapi pengen disampaikan juga sebenarnya sebagai satu lah ya satu-satu lah dari Bang Ivan lah. Bang Ivan dulu lah. Ini Jadi, sih di luar konteks ini pun nggak apa-apa gitu. Kita kasih waktu dan ruangnya gitu. Iya. Ini mungkin agak apa ya terkait dengan masa aksi demonstrasi yang kemarin tuh Pak. Oke. Ini kan sedang berproses nih Pak, masuk ke ranah hukum yang kabarnya 3 orang dan dia kategorinya anak ya Pak ya. Saya sangat tidak yakin bahwa 3 orang anak itu kemudian mau membuat kerusuhan, Pak. Saya sangat tidak yakin karena anak dituduhkan pakai undang-undang darurat. Bukan kerusuhan kali, bukan kekacauan lah ya. Ya apapun lah itu Pak. Kan. Tapi pada intinya sih Pak, karena ini masih dalam konteksnya apa ya situasi kita belakangan ini, saya sih mengusulkan supaya 3 orang ini bisa didiversi ya, Bang ya, kalau berdasarkan hukum dia didiversi dan kemudian mereka bisa dibebaskan gitu Pak ya, dan terbebaskan dari segala tuntutan hukum, apalagi yang sementara ini beredar di media itu mereka bertiga atau mungkin lebih itu dituntut pakai undang-undang darurat.
Yang saya tahu itu ancaman hukumannya bahkan sampai hukuman mati. Itu kan sangat tidak layak lah kalau menurut saya. Dan sebaiknya dalam konteks kita belakangan ini, kalau ini bisa kita diversi tadi misalnya, bisa diterbebaskan, baru mungkin entah mereka dibina atau bagaimana gitu ya, karena kategorinya masih anak, itu justru bisa tidak memancing kembali kemarahan publik yang lain gitu. ya. Iya. Khawatirnya malah dia akan memancing kemarahan publik lagi gitu, karena melihat anak dituntut dengan undang-undang darurat itu kan terlalu lah kalau saya lihat. Satu langkah yang kurang proporsional ya. Mungkin bisa diperjuangkan Pak terkait itu, apalagi anak kategorinya Pak itu sih. Dan kemudian kalau terkait dengan aspirasinya teman-teman itu ya saya sih melihat ada itikat baik dari teman-teman DPRD untuk selalu menerimanya, tapi kami juga minta tolong untuk bisa dikontrol terkait dengan aparat supaya mereka tidak keluar dari koridor proporsionalnya Pak gitu. Sehingga kita juga bisa mendorong supaya aparat kita proporsional gitu Pak. Itu sih yang mungkin di tambahan saya. Oke, mungkin dari Bang Julfidar ada closing statement gitu. Wabillahi taufik wa hidayah. Belum halo. Ikan sepat, ikan gabus. Mumpung pakai teluk belanga nih ya sih. Pantun nih. Teluk belanga benar hari ini. Harapan Bang Ivan pertama, saya tetap memantau ya apa yang dilakukan oleh pihak keamanan. Lalu dasar ditetapkan tim penyidik untuk melakukan itu mungkin sudah mengena wilayah itu ya, mengena wilayah yang dimaksudkan. Lalu bagaimana? Maaf ya, saya bertanya agak mendasar ya. Bang Ivan mesti jawab juga. Bang Ivan kenal yang dimaksud dia bertiga atau bersekian orang ini? Belum kenal Belum saya kenal. Pak. Tapi gini Pak. Sorry, saya enggak perlu penjelasan dulu. Ya, penting bagi saya karena kita ini harus mengenal orang ini siapa. Gitu. Ya. Lalu yang kedua latar belakang. Maka saya bilang tadi ada dalang, ada ini, ada itu, ada ini termasuk. Abang ini termasuk yang paling grassroots bawah. Intinya membela. Saya sama dengan HAM. Bela saja. Posisinya, Pak. Membela. Lalu didampingi untuk dibela. Lalu aparat juga punya aturan yang begini. Bisakah dinegosiasikan? Sebenarnya mungkin saja. Itulah sangat bisa. Itulah fungsi pendamping tadi. Daripada dia tidak ada pendamping. Pendamping itu pendamping LBH itu. LBH meyakinkan bahwa ini dengan jaminan segala macam. Lalu protap ini dilakukan pihak Kaman. Saya bukan mewakili pihak Kaman ya, enggak ya. Tapi protap ini pasti dia merinci. Dia akan ditanya juga, apa yang kau lakukan? Oh ini dasarnya apa? Ini apa? Lalu ditunjukkan secara nasional sekian. Nanti orang tanya itu, ini kan pasti sampai tingkat nasional juga. Ada 3 orang ditangkap karena ini tingkat nasional. Di Jakarta akan pasti ngomong yang sama. Siapa kelompok-kelompok HAM? Akan menyampaikan itu. Bahwa ini ada terjadi seperti ini. Nah mestinya kita dengan rasional yang baik itu menyampaikan siapa orang ini. Benar kita kenal, dasarnya apa? Mungkinkah dia termasuk kelompok yang memang merasa tidak mempunyai harapan besar terhadap pembangunan itu, perekonomian itu. Apakah dia tidak sentuh? Kalau itu benar oke, kita sendirikan. Tapi kalau dia masuk wilayah drain design, skenario pertama, kedua, ketiga, maka LBH akan berhadapan untuk kesulitan untuk meyakinkan. Oleh siapa? Pihak penyidik. Ini menurut saya ya, Karena ada batas yang terlalu keras. Karena dia bukan orang sembarangan misalnya gitu. Kalau cuma batas bawah mungkin penyidik oke lah dibina lah kali dengan pernyataan jaminan dari LBH untuk membina ini. Tapi ini kenapa pihak penyidik untuk mencatat itu supaya keamanannya kan jumlahnya terbatas. Ya. Berapalah jumlah keamanan? Ya kan? Kalau enggak kita merasa memposisikan diri kita ke sana juga kita mesti paham gitu. Meskipun ada kadang-kadang juga ada yang juga nyebelkan gitu, ya kan? Kita mesti ngerti lah itu kan. Nah, dalam kasus ini saya membacanya bahwa alurnya tetap harus didampingi Bang. Saya minta tolong Abang juga Bang Irfan, LBH tetap mendampingi yang mereka itu bertiga, lalu sampai sejauh mana. Karena saya akan mantau itu juga, ya mantau. Karena sudah ada KPID, kita KPAD, kami ini tidak boleh masuk
ke domain itu. ke domain itu kalau sudah ada pelaksanaan pendampingan. Ya, Apalagi ke Komnas HAM dulu kami ya. Kalau pihak LBH ini kan pembela HAM. Sudah mendampingi maka kita tidak boleh masuk. Biarkan itu running berjalan, lalu atau diskusi yang kita sampaikan mencari fakta untuk membenarkan atau tidak benar dari fakta-fakta itu. Lalu ini saya agak jauh ngomong nih. Gak apa-apa Bang, jauh-jauh kita sampai putus bawah pun boleh Bang. Saya ini sekarang saya agak ngerti itu, saya agak detailkan itu. Kenapa saya anggap ini perlu kita mengetahui? Saya ingin sampaikan Kalbar ini termasuk damai gitu. Kalbar ini menjemput orangnya dari berbagai daerah. Kita ini kesulitan sebenarnya. Tadi ada singgung di biaya yang kecil, uangnya banyak, barang banyak, tapi duitnya kecil gitu kan, ya kan. Perputaran uang kita kecil, kita dihadapkan oleh situasi yang masalah gitu. Nah, kenapa enggak kita berdamai dulu, sambil kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Daya tuntut yang harus dilakukan adalah, misal IBH atau lembaga lain itu apa yang harus kita tuntut ke pusat. Karena itu legal benar. Apa tadi itu Menteri Keuangan DBH dibatalkan sepihak, mengurangi, itu bisa dituntut. Ya, secara konstitusional kita punya jalur. Ya, kan undang-undang. Lalu tiba-tiba berdasarkan efisiensi harus itu. Kalau ini saya nyambut kali, kalau dianggap ini efisiensi, SE-nya pemerintah pusat, lalu diurus yang saya statement hari ini nih, yang dipentingkan adalah pendidikan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan infrastruktur, dan MBG, maka orang Kalbar adalah orang pertama harus menerima. Kenapa? Nomor 29 miskin di Indonesia. Maka terjadinya pergeseran uang itu harus masuk ke kita. Harusnya ya. Harusnya. Bukan dikurangi uang itu. Oh, enggaklah dikurangi, tapi mana? Datang enggak uang ini? LBH saya minta. Dampingi masyarakat soal itu. Saya juga berjuang juga. Artinya, kenapa saya lakukan itu? Kita membantu tidak hanya saya terbantukan, abang terbantukan, mungkin keamanan juga terbantukan. Dari apa? Dari pendapatan uang itu masuk ke sini dan berputar. Dengan berputarnya uang pendapatan harian dari masyarakat, maka terjadi pajak. Yang sekarang pajak tidak boleh dinaikkan. Naikkanlah pajak. Besok itu datang ramai-ramai orang. Datang lagi. Ini kita mesti cerdas membaca keadaan ini. Iya, betul. Membacanya barang harus. yang udah kita miliki, kita minum aja sekarang. Misalnya gitu. Betul. Tapi akhirnya jadi masuk akal kenapa beliau ada duduk di sana. Itu dia tadi. Karena saya pas mendengar beliau ngomong tuh saya adem gitu. Selain kena AC ya. Manis banget ya. Manis banget ya. Tapi ini Bang, sedikit nih Bang, terkait dengan tadi itu ya. Tapi ini kan karena soal hukum ya. Kebetulan saya dosen hukum gitu ya. Kita sama-sama paham gitu bahwa hukum pidana itu pada dasarnya dia ultimum remedium. Dia adalah pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir. Maksud saya kemudian karena kenapa harus begitu? Hukum pidana itu adalah upaya terakhir, Pak. Maksudnya tadi itu saya meminta gitu ya. Lagi pula kan lembaga legislatif adalah pengawas terhadap lembaga eksekutif dan lain-lain gitu ya. Punya fungsi perimbangan dan fungsi check and balances gitu ya, Pak. Itu makanya kemudian jangan sampai kemudian menggunakan senjata paling akhir kalau misalnya memang ternyata permasalahannya tidak sebesar yang mungkin diperkirakan gitu ya. Apalagi saya harus notice banget nih karena memang yang tersangkanya katakanlah gitu ya, tersangkanya itu anak. Maksudnya masih mind blowing banget kalau anak-anak kemudian dia menjadi orang yang otak dari kerusuhan atau otak dalam pembuatan dan lain-lain itu saya masih mengawang-awang di luar pikiran saya gitu Pak. Saya ngerti, gitu sih, saya ngerti di posisinya itu. Maka tadi saya menganalogikan tadi ada anak yang perlu perhatian. Tadi kan di awal dengan itu. Lalu sekarang ada anak yang memang di bawah umur. Lalu dia nih sebagai apa produk dia nih tingkatan itu. Polisi kan perlu tahu itu. Nah, lalu pihak keamanan maksudnya. Lalu anggap dia sebagai tidak tahu menahu. Polisi juga harus mendalami sosok ini
Iya, pasti, Pak. Sosok ini, jaringan ini sedalam-dalamnya. Betul. Kenapa demikian? Supaya kalau terjadi macam ini permintaan dikeluarkan. Polisi sudah mengumumkan loh, dia niat bawa Iya. bom molotov. Ya. Lalu pada suatu saat polisi harus melepas. Dasar apa yang kuat? Polisi harus melepas kalau tidak ada jaminan. Betul. Diversi dan Ya, Iya. diversi kan versi ukuran kita, Iya. ukuran teori kita. enggak, Pak, itu di dalam peraturan Ya, perundang-undangan tuh, Pak. anggaplah dibenarkan, boleh perlakuannya. Pertanyaan berikutnya kan, ada yang bertanggung jawab. Mm-mm. Kan sudah bertanggung jawab, dilepas bukan bisa lepas. Mm-mm. Membahayakan atau tidak orang ini? Ya, Maka saya bilang kita mesti kenal orang ini, betul. sosok ini. Oh, tinggalnya di gang ini, tempat ini, orang kampung, orang Pontianak. Orang itu mesti temu, orang tuanya dipanggil. Kalau kapasitasnya untuk diperiksa, untuk kemudian merunutnya, saya pikir kita sepakat lah semuanya ya. Untuk kita kemudian mencari dalang dan Iya. lain-lain itu sepakat sih, Pak. Mencari kebenaran. Cari kebenarannya sih kita sepakat, Pak. Tapi memang dalam konteksnya memang dia ini anak dan lain-lain, masa depannya mesti sangat panjang gitu loh, Pak. Lantas Bang Ipan, lembaga mana yang menurut Bang Ipan harus punya kebijaksanaan untuk Yang jadi sepaham, striker ya, yang jadi striker. sama apa yang ada di, saya rasa Bang Jul juga sama sepahamnya sama kita gitu kan. Lantas kita harus kerahkan kemana nih suara kita nih biar Ya. lembaga tersebut. Saya Ya, di tetap aparat memantau sih. ya. Iya, betul, Saya Pak. tetap memantau ya Memantau, kasus ini ya. Ya. Di aparat kepolisian gitu, Ya. Polda misalnya, lalu kemudian kan Polda ini kan dia kan dalam konteks konstitusi dia kan alat negara ya. Ya, benar. Dan kemudian Instrumen. di atas alat-alat negara ini kan kemudian ada fungsi-fungsi eksekutif maupun legislatif gitu ya. Sehingga kemudian ya selain memantau juga kemudian bisa memberikan pendapatnya dan lain-lain, sehingga kemudian aparat kepolisian ini mungkin mereka bisa mempertimbangkan lebih dalam lagi untuk bisa melanjutkan perkara ini gitu ya. Dan ditambah lagi secara teori dan dalam konteks peraturan perundang-undangan, undang-undang kehakiman, memang pada dasarnya pidana itu adalah Ultimum remedium. ultimum remedium, dia pilihan terakhir. Coba Gitu sih. bayangkan, ya coba Iya, bayangkan. iya. Pihak keamanan itu sudah awal-awal mengambil Langkah. komisi anak. Artinya, Oh enggak, Pak, kalau yang dalam konteks KPAD itu kami yang bawanya, Pak. anggaplah diterima oleh pihak LBH, diterima oleh pihak keamanan. Artinya, pihak keamanan ini sudah membaca bahwa anak ini ada masa depan. Ya. Mesti baca di situ. LBH mendorong lembaga lain untuk menegosiasikan ini. Karena mungkin kalau bukan LBH terjadilah namanya Friksi. ya sudut pandang Gesekan. berbeda. Ya. Tapi begitu diterima polisi, maka yang terjadi adalah polisi bisa memahami keadaan. Tentu polisi pihak keamanan untuk membaca dulu latar belakang ini. Kalau menurut saya ya, secara detail, baru ini terjaminkan. Lalu pertanyaan siapa yang menjaminkan? Apakah komisi anak ini yang menjamin? Lalu sekolah di mana segala macam? Kalau dia memang di Pontianak sekolahnya oke. Sekalbar oke. Lalu sekolahnya di mana? Sekolahnya di Tanjung Priok. Lo ngapain di sini? Misal gitu. Nggak logis gitu maksud saya itu. Jadi kembalilah ke orang tuanya. Tadi Iya. bikinlah pernyataan. Iya, dan artinya lain-lain gitu ya. Artinya hal-hal yang demikian ini bukan ingin Teknikal saya sih. justru teknikal. Teknikal Bukan saya sebenarnya. ingin memperiksi atau memicu lagi. Apa yang dilakukan kawan-kawan LBH sudah tepat, sudah benar. Ya. Dia tidak bisa melakukan sendiri lalu menggunakan tangan pihak lain untuk mendorong negosiasi dan itu dibenarkan. Yang terjadi sekarang maka pihak polisi sudah menerima, pihak komisi itu pasti menunggu hasil lalu baru ditemukan. Ya. Pilihan-pilihan itu. Selama barang ini cepat reda, maka barang itu cepat selesai. Tapi selama barang tidak reda, ini dugaan saya, Ya. barang ini pasti menjadi alat dia untuk dapat dimintai keterangan atau terus mendapatkan informasi. Kalau dia dah habis, pasti sudah habis. Tapi dia ditahan dulu supaya kalau dilepas, Iya. lalu dilepas dalam keadaan riuh, dia marah lagi. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Makanya Begitu, saya kalau kita bisa ngobrol lebih panjang lagi soal ini mungkin, tapi menurut saya kita sama-sama berharap ada jalan keluar terbaik Ya, buat betul tiga sih. anak ini gitu kan. Dan saya senang sekali saya ngutip kata-kata Bapak, tapi untuk Bapak menjalankan
menjalankan semuanya, kita harus damai dulu. Ya, damai. Itu tadi yang saya benar-benar tangkap dari ini Pak Jul bilang. Semuanya tetap bisa berjalan tapi harus damai dulu. Benar. Karena kalau nggak damai nih gimana mau jalan? Tenang dulu nih. Kalau Jangan tenang lah. kalau saya sih lihatnya justru kondisinya kita damai-damai aja kok. Iya. Damai. itu dia. Ya, Ya, damai memang. Jadi damai. Damai. Jadi maksudnya bukan damai, apa ya, fungsi kehidupan kita nih, kalau seandainya ada yang riuh saja, maka ada perekonomian itu tidak lancar. Ya. Ya dampaknya meluas tuh. Jadi ada yang dirugikan orang lain. Tapi apakah apa yang dilakukan masyarakat itu, mahasiswa itu mewakili masyarakat? Sudah mewakili masyarakat. Jadi tidak usah kita friksi lagi bahwa kenapa kata kuncinya damai yang saya sampaikan. Tadi kan saya membencikan kata kunci damai. Karena kata kunci damai itulah menjadikan pembangunan itu berjalan. Mana ada daerah konflik itu terjadi pembangunan. Ya. Gaza tidak ada, mana aja coba aja. Tapi dengan kita nih damai, maka kita bisa ngomong, Ya, kita benar. mencarikan jalan keluar atau diskusi-diskusi lain. Tapi begitu kita terjadi perselisihan, maka yang terjadi ada gap, ada pihak, ada para pihak. Lalu para pihak itu memutuskan sesuatu sesuai kekuatannya. Ya. Nah di situ kemudian Pak sumber perselisihan itu apa dulu? Nah kalau saya kemudian untuk kita bisa meneruskan kedamaian yang udah eksis ada di Kalimantan Barat misalnya, ya kemudian kebijakan itu harus berpihak pada masyarakat kan kayak gitu. Sepakat udah Lalu itu. kemudian fungsi-fungsi kenegaraan harus dilakukan harus berfungsi dengan baik. Kalau misalnya itu tidak terjadi, ya tadi itu yang akan menjadi penyebab tidak damainya. Betul. Masyarakat marah dan lain-lain itu yang terjadi. Gitu. Bukan gitu. Simple Bukan sebenarnya. gitu, bukan Sepaket, gitu. sepaket. Bukan gitu. Gimana Pak Anies sekalian Bukan gitu. closing ini Ya, nih, jadi Pak, jangan gimana, kita udah saya sampaikan terus menjadi alat untuk meramaikan lagi. Pada dasarnya kan kayak Tidak, gitu. jadi Pak. gini, Pak? ya. Tadi kan udah kita singgung bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat atau mahasiswa menjadi alat koreksi bagi kita. Ya. Kan tadi sepakat dari awal-awal. Lalu yang kedua, apa yang dituntut oleh masyarakat Kalbar, udah kita akan bawa ke sana. Oke. Bagaimana tensinya akan kita pantau. Tapi di antara itu sudah disepakati oleh pusat. Lalu bagaimana hal yang lain? Itu kan masih bisa kita omongin. Tadi disinggung soal RTW, soal ini, soal itu, asal gitu. Ya, betul. Jangan sampai seolah cuma satu ini cara nyampaikan ini lalu enggak beres itu ini. Ada mekanisme lain yang harus dilakukan. Maka saya bingung tadi. Mekanisme apa? Lewat pemerintah. Enggak mampu lewat pemerintah. Pemerintah ini harus buka ruang karena seperti ini. Dia harus mencari data kebenaran itu. Begitu pemerintah dan pasti lewat DPR. DPR begitu data masuk ke kami, pasti akan kami cek kebenaran itu. Maka jangan seolah-olah friksi itu dibangun menjadi bahasa begini. Oh, dia enggak setuju. Ya udah kita ribut aja. Oh, enggak gitu, Pak. Gitu. Artinya Enggak ke situ arahnya sih sebenarnya. yang kita maksud di sini kalau pola yang dibangun narasinya seperti ini, saya ini kan pernah di LSM, saya pernah di HAM. Saya Makanya banyak tahu. ngerti lah barang-barang gitu. Berhadapan. Contoh ya, saya agak jauh lagi nih. Sekarang yang muncul di tengah keributan ini kelompok-kelompok yang menurut saya yang memang muncul kelompok-kelompok HAM. Sekarang di PBB sudah nuntut. Benar. PBB. Nuntut Indonesia harus mengklarifikasi ini. Lalu seluruh kita harus bertanggung jawab semua. Nggak fair itu. Nggak fair. Seluruh orang Indonesia harus bertanggung jawab soal itu. Gaza aja mereka diem kan? Lalu fakta-fakta lapangan, misalnya apa yang dituntutkan oleh Bang Ivan, saya setuju. Jadi jangan juga kita pilah-pilah. Enggak, saya setuju. Jadi variabel lah. Saya menjadi orang pertama yang membela HAM. Karena saya menghadirkan Komnas HAM di Kalbar. Hanya 5 orang, termasuk saya. Setelah reformasi 98. Maka kalau Bang Ivan dan kawan-kawan melanjutkan ini, ya saya setuju. Jadi kebanggaan ya, Pak. Jadi saya enggak sendiri juga. Nah, jadi kebanggaan. Silakan Bang Ivan. Jadi kayak gini. Ya. Kayak enaknya nih kita nih closing statement ya. Kayaknya dimulai dari Bang Ipan dulu deh. Mungkin closing statement atas topik tadi kita nih kan. Gini aspirasi. Bang Fadli, bukan jadi tadi kan udah masing-masing kita kasih kesempatan closing statement. Takutnya kalau kita closing statement lagi. Oh ya tadi udah ya. timbul lagi permasalahan. dialektika baru ya. Gini aja kita tanya harapannya buat Oh ya. Kalimantan Barat lah. Benar. Satu kalimat aja. Nah, itu arahnya maksudnya ke situ. Nah, biar closing sama nih statement-nya.
pasti bagus kan harapan. Bagus dong. Jadi enggak mungkin ada perdebatan lagi ini. Bang Ipan dulu lah. Bang kayaknya. Ipan dulu, Bang Ipan nih, dulu harapan kayaknya. lah. Bang Ipan dulu. Bebas dari segi sosial, dari segi politik atau dari segi hukum, bebas. Bang, satu harapan lah. Ya. Kalau saya sih harapannya terkait dengan yang konteks beberapa hari belakangan ini, Tema satu kita minggu, sesuai dengan tema kita. sesuai dengan tema kita hari ini terkait dengan aksi kawan-kawan gitu ya. Itu dilakukan secara proporsional lah ya oleh aparat, sehingga kemudian kawan-kawan yang atau mereka yang kemudian sekarang masuk diperiksa itu bisa dibebaskan sepenuhnya, dan harapannya tuh sebenarnya simple supaya tidak lagi memicu sebenarnya ya gitu. Saya bukan mau menakut-nakuti dan bukan mau memprovokasi atau apa, tapi memang ya kalau misalnya bisa clear dengan baik gitu ya, harapannya juga bisa lebih bisa clear dengan baik gitu loh di masyarakatnya. Lalu kemudian dalam konteks kita berbangsa dan bernegara di Kalimantan Barat, saya berharap sih ya harapannya ya sebenarnya fungsi-fungsi kenegaraan itu bisa berfungsi dengan maksimal gitu ya. Tidak membatas-batasi dirinya dan kemudian bisa menggunakan segala perangkat yang kami rakyat serahkan kepada eksekutif, legislatif gitu ya, untuk dilaksanakan gitu ya. Dan kemudian satu hal yang paling penting, kalau pendapat saya terkait dengan pihak eksekutif, legislatif terutama, lebih banyakinlah kemudian untuk mendengar, tidak berbicara. Kalau itu dari saya. Dari Oke. Closing statement-nya dari Bang Jul? Parle itu banyak ngomong. Saya dibayar untuk banyak ngomong, menjelaskan kepada publik, Parle, lalu parliamen. mendengar aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ya. Kenapa saya kemarin itu menerima masyarakat di tengah orang merasa marah? Saya merasa apa yang dirasakan oleh kawan-kawan di lapangan, masyarakat di lapangan. Jadi tidak ada perbedaan kita, kami Dewan pun tidak merasa beda. Tadi sudah saya singgung bahwa kami yang menerima aspirasi ini tuh kan karena memang adanya gejala yang tidak baik, ya. Fenomena pusat. Fenomena pusat. Kalau ditanya gaji kami naik, enggak. Ya. Lalu gimana gajinya udah dipotong, refocusing, pajak progresif. Artinya sekarang lagi refocusing lagi, efisiensi lagi. Artinya bagaimana kami telah bertemu dengan masyarakat untuk membangun dengan aspirasi masyarakat lalu dibatalkan. Tapi itulah perjuangan kami juga kepada pemerintah, meyakinkan pemerintah. Pemerintah Kalbar juga meyakinkan pemerintah pusat. Jadi di posisi ini rasa-rasa saya kita ini sama-sama berjuang untuk kebaikan. Ya. Rasa-rasa saya Caranya beda. Caranya beda. Rasa-rasa saya kita ingin membangun sinergitas dengan cara kalau tidak seperti ini mungkin juga kita tidak ambil hikmah secara nasional mungkin di Kalbar. Kenapa? Daya greget daripada pengambil keputusan itu tidak secepat apa yang dibutuhkan. Itu yang disinggung nasional kan. Nah, ini juga menjadi koreksi. Kenapa ini bisa cepat, ini bisa lambat? Nah, inilah menjadi alat koreksi. Kalau enggak kayak gini juga kita nggak ngomong kayak gini. Benar. Karena Benar. karena ini Karena enak komunikasinya nih. Alat inilah yang kita sampaikan terjadi seperti ini. Saya ucapkan terima kasih sama-sama. kepada tim Aksioma. Ya, Seputar aksi dan Bang obrolan Fadli, masyarakat. Bang Tommy, Ya. Bang Ivan. Sama-sama Pak. Jadi apapun yang kita sampaikan ini bagian daripada untuk pembangunan Kalimantan Barat, Amin, untuk amin. pembangunan sumber daya manusia, untuk kecerdasan dari masyarakat Kalbar supaya dia lebih mengetahui fakta-fakta lampakan, supaya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan jangan lupa tetap bersabar hati untuk membangun Kalimantan Barat. Ya. Wah, saya rasa itu udah closing statement Iya. yang dirangkum tuh. Iya, dalam dirangkum ya. hampir 1 dari jam setengah. dari percakapan kita Iya. dari 1 jam, Iya. 1,5 jam yang lalu ya. Harus damai, harus sabar. Harus berarti. damai, harus sabar, baru kita bisa membenahi. Benar. Ketemu lagi kita nanti sama narasumber-narasumber yang lain, Bang Yang Fadli. pastinya, yang pasti narasumber yang akan menarik dengan topik dan tema yang mungkin ya yang aktual dan Iya. isu-isu itu ya. Oke lah. Kalau Terima kayak gitu. kasih. Terima kasih Sampai atas ketemu kawan-kawan. atas waktunya ya.
Bang. Makasih. Yo. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke. Dah. Salam kita. Nah, Masih nampak lah. Enggak personal ya Pak ya. Enggak lah.